Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari para pendengar firman dimanapun berada. Kembali saya menjumpai Anda pagi ini 6 Juli 2023 dalam renungan pagi. Sebelum kita memulai renungan pagi, marilah kita membukanya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu atas rahmat dan berkat yang sudah kami alami dan kami terima sepanjang istirahat malam kami. Kami mohon anugerahkanlah kepada kami hari baru penuh ceria, agar kami mampu menjalankan tugas dan pelayanan kami serta segala aktivitas yang Engkau percayakan kepada kami hari ini, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang dan menyembuhkan banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci yang akan kita renungkan pagi ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai 8. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hati? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, renungan pagi 6 Juli 2023 saya beri judul, Bangunlah dan Berjalanlah. Kerinduan terbesar dari orang sakit adalah kesembuhan. Maka ketika sakit, orang akan mencari jalan untuk cepat sembuh dan sehat. Sakit membuat orang sadar bahwa sehat itu penting. Dan orang berusaha mencari jalan. Pertama-tama berdoa, mohon kesembuhan kepada Tuhan, disertai usaha untuk datang ke rumah sakit dan dokter agar disembuhkan. Baik dilakukan oleh orang-orang sakit itu sendiri maupun oleh anggota keluarga atau orang lain yang peduli dengan kita karena sadar akan iman mereka. Injil pagi ini mewartakan bahwa ketika Yesus datang ke kotanya sendiri, dibawalah seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidur. Tindakan membawa orang lumpuh kepada Yesus adalah tindakan orang-orang yang beriman, yang peduli terhadap sesamanya yang sakit. Dan bagi Yesus, tindakan para pengusung yang membawa orang sakit kepadanya lebih dilihat sebagai tindakan iman atau tindakan orang-orang yang percaya akan kuasanya. Maka saat melihat para pengusung, Yesus pun berkata kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Kata-kata ini mengandung makna bahwa Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosa dan menyembuhkan. Kedua, orang sakit diampuni dosa dan disembuhkan bukan hanya karena kerinduannya dan karena imannya sendiri, tapi juga berkat iman orang lain. Tapi anehnya, tindakan pengampunan dosa oleh Yesus kepada orang lumpuh dilihat oleh ahli-ahli Taurat sebagai perbuatan menghujat Allah. Meskipun hanya terungkap dalam hati, tapi Yesus yang penuh kuasa membaca hati orang dan pikiran para ahli Taurat yang memprotes perbuatan cintanya. Maka ia pun berkata kepada mereka,
Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu, serentak mengajukan pertanyaan tentang pekerjaan mana yang paling mudah dilakukan? Dosamu sudah diampuni, atau bangunlah dan berjalanlah? Tapi pertanyaan ini sekedar Yesus lontarkan untuk mengetahui kedalaman iman dari para ahli Taurat. Yang terpenting bagi Yesus adalah dengan tindakan kasih itu, Ia mengatakan bahwa Ia punya kuasa dan berkuasa untuk mengampuni dosa orang, dan dengan kuasa yang dimiliki Ia dapat menyembuhkan orang. Maka Ia pun berkata kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Saudara-saudari, lewat kisah penyembuhan orang lumpuh, hal-hal yang dapat kita petik untuk hidup dan kehidupan kita di zaman ini adalah: pertama, dalam hidup ini kita tidak saja mengalami sakit fisik, tetapi juga sakit batinnya. Dan kedua, sakit ada pada kita harus punya kerinduan akan kesembuhan dari dua jenis sakit. Ketiga, kita tidak boleh memiliki sikap hati seperti para ahli Taurat, ingin membatasi kuasa Allah dalam diri orang lain untuk menyelamatkan sesamanya, baik secara fisik maupun secara batinnya. Atau kita tidak perlu iri hati ketika ada orang lain berbuat baik. Keempat, kita harus punya sikap peduli penuh iman, sebagaimana orang-orang yang mengusung orang lumpuh kepada Yesus. Karena setiap tindakan kepedulian yang dilakukan dalam dan dengan iman, maka tindakan kita akan menyelamatkan sesama dan membuat sesama mengalami pengampunan. Sebagai orang beriman dan murid Yesus, semoga kita dimampukan untuk membuktikan kekatolikan kita, tidak hanya dalam kata-kata seperti "saya peduli dengan orang sakit", tetapi mengunjung orang sakit saja tidak. Tetapi hendaklah kita memiliki iman seperti para pengusung, sehingga banyak orang sakit, baik sakit fisik maupun sakit batin, boleh mengalami kesembuhan secara fisik dan dipulihkan batinnya dalam hidup. Karena dalam dunia banyak orang mengalami sakit karena terluka hatinya oleh sikap iri hati kita, karena egonya kita, karena kesombongan kita. Dengan itu, kita adalah ahli-ahli Taurat modern yang telah membuat banyak orang menjadi orang lumpuh dalam tanda petik. Semoga. Amin. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan-Mu bagi kami sepanjang hari ini dalam kerja kami. Semoga apa yang kami terima daripada-Mu lewat pekerjaan yang telah kami jalankan menjadi tanda kasih bagi banyak orang. Dan kami mohon, bukalah hati, budi, dan pikiran kami, agar kami mampu melihat perbuatan-perbuatan kasih yang sudah kami lakukan, yang telah membuat banyak orang disembuhkan dari sakit penyakit mereka. Dan semoga kami mampu melihat kesalahan dan dosa kami, sehingga kami boleh pergi tidur dengan aman dan tenang. Dan bangunkanlah kami besok pagi di dalam rahmat-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebelum kita berangkat ke tempat-tempat kerja kita dan menjalankan aktivitas dan rutinitas kita masing-masing, semua orang yang kita doakan dan yang kita janjikan doa, perjalanan kita menuju tempat kerja kita, serta seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.